好好指点你一番。向来习惯是不接招吧？我在梦里。杂役弟子也太厉害了！大言不惭！天斩！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari weekend kalian ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wu Yingsan Qiandao episode 39. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita rekap ceritanya guys. Episode 39 diawali dengan kesombongan dari seorang murid yang bernama Choi Yiming karena dia sudah berhasil dengan mudah mengalahkan dua orang murid Puncak Senfeng. Dalam kompetisi yang ada di wilayah Dozong, tampaknya Puncak Senfeng kalian akan berada pada urutan terbawah tahun ini, ucap Choi Yiming kepada murid-murid Puncak Senfeng. Setelah ucapan tersebut keluar dari mulut Choi Yiming, beberapa orang kemudian nyeletuk kalau ada senior Chen Changhe di Puncak Senfeng pada saat ini, Choi Yiming pasti tidak akan berani untuk sesombong sekarang. Mendengar nama Chen Changhe tentu saja membuat Choi Yiming sedikit lupa tujuan utama dia datang ke Puncak Senfeng adalah untuk memberikan sebuah surat tantangan. Yap, benar sekali, seniornya yang bernama Wu Fengdi secara resmi menantang Chen Changhe dengan mengirimkan sebuah surat. Mendengar nama Wu Fengdi sontak membuat murid-murid menjadi kaget karena diketahui dia adalah jenius nomor 1 yang juga calon penerus Taosem wilayah Dozong. 陈长河送战书的第1顺位候选是你们的荣耀。 Dan yap, Sujo yang sudah mendengar semua pembicaraan dari murid-murid tersebut punya sebuah ide untuk menunjukkan bahwa dia pantas bersaing dengan Wu Fengdi sebagai penerus Taosem Sekte. Bang MC kemudian menghadang Choi Yiming dengan alasan Choi Yiming sudah membuat gerobaknya rusak. Jadi sekarang Sujo meminta Choi Yiming untuk memperbaiki gerobaknya terlebih dahulu. Kemunculan Sujo sontak membuat murid-murid lain menjadi kaget, di mana mereka sama sekali tidak mengenal Bang MC. Mereka juga rada-rada bingung karena pakaian yang Sujo gunakan sangat berbeda dari murid-murid kebanyakan, yang mana mungkin saja Sujo adalah murid tukang atau murid luar. 站住！这小子谁呀？好像是杂役呀。 Banyak sekali orang yang penakut di Puncak Senfeng ini, namun ternyata ada juga satu orang yang cukup berani untuk menghalangi jalanku, ucap Choi Yiming kepada Sujo dengan penuh percaya diri. Tentu saja di sini Sujo meminta agar Choi Yiming meminta maaf serta memperbaiki gerobaknya karena jika tidak, Sujo tidak akan pernah membiarkan Choi Yiming pergi. 你今天要是不赔礼道歉，别想走出上风。 Ucapan songong kembali dikeluarkan oleh Choi Yiming, di mana menurutnya murid tukang seperti Sujo kok bisa-bisanya berani memintanya untuk meminta maaf. Di saat itu pula Choi Yiming ingin menampar Bang MC, namun ya tamparan tersebut gagal karena dengan sigap Sujo menangkis serta menyerang balik Choi Yiming. Sontak kemampuan serangan Sujo cukup mengejutkan Choi Yiming. Dia sedikit heran kenapa murid tukang mampu untuk mencapai ranah inet. Begitu pula dengan beberapa murid lain yang seakan tidak percaya kalau Choi Yiming dipukul mundur oleh Sujo. Bukannya meminta maaf, kau malah ingin memukulku, ucap Sujo sembari memberikan tantangan kepada Choi Yiming. 道歉还想对我动手？你真的只是一个杂役。 Terlihat di sini Choi Yiming pun bertanya kenapa murid dengan ranah inet seperti Sujo hanya menjadi seorang murid tukang saja.
Bang MC pun menjawab kalau Puncak Shenfeng banyak sekali murid berbakat, jadi untuk levelnya sekarang Suwujo hanya bisa berada menjadi murid tukang. Suwujo di sini juga kelihatan mengolok-olok Cui Ming yang sudah sombong padahal dia hanya berada di ranah inet saja. Keberanian Suwujo untuk menantang Cui Ming ini dipuji oleh murid-murid Puncak Shenfeng yang lain. Mereka juga merasa bahwa murid-murid inti seperti jadi pecundang ketika ada murid tukang berani untuk menantang murid inti puncak lain. Baiklah, aku akan dengan senang hati menerima tantangan darimu. Aku juga akan menekan kultivasiku ke ranah inet tingkat 4 agar bisa bertarung seimbang denganmu, ucap Cui Ming kepada Suwujo. Mendengar hal tersebut, Suwujo pun lekas tertawa karena Cui Ming tidak perlu repot-repot untuk melakukan hal tersebut karena Suwujo sudah terbiasa mengalahkan seseorang dengan ranah yang lebih tinggi. Saat serangan pertama selesai dilakukan, terlihat bahwa pedang yang digunakan oleh Suwujo malah patah, sementara di satu sisi pedang milik Cui Ming masih bertahan walaupun ada sedikit goresan. Diketahui pedang milik Cui Ming ini adalah senjata dengan niat pedang, jadi cukup kuat untuk mengalahkan pedang biasa yang digunakan oleh Suwujo. Dengan otak pintarnya, Suwujo kemudian terpikirkan sebuah rencana. Di dalam rencana ini, dia akan dengan sengaja banyak merusak pedang yang dimiliki oleh Puncak Shenfeng pada saat melawan Cui Ming. Semua itu tentu saja dengan harapan pedang yang rusak nanti bisa dia sempurnakan menggunakan mangkuk reinkarnasi. Dari mulai kapak, tombak serta pedang-pedang yang tersedia sengaja dibuat patah oleh Suwujo ketika berhadapan dengan Cui Ming. Di satu sisi, murid-murid lain cukup kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Suwujo untuk melawan Cui Ming, namun mereka juga menyayangkan karena Suwujo banyak sekali menghabiskan senjata untuk pertarungan kali ini. Beberapa saat kemudian, pertarungan Suwujo dan Cui Ming sudah berlangsung lama. Murid-murid yang menonton juga terlihat sudah bosan karena belum ada yang kalah di pertarungan kali ini, sementara senjata dari sekte sudah mulai habis. Di saat yang sama, Cui Ming kelihatan mulai frustasi di mana pedangnya sudah hampir hancur, namun Suwujo belum sama sekali menunjukkan kalau dia sudah kelelahan. Hingga pada akhirnya hanya tersisa satu pedang terakhir, yang mana pedang terakhir ini akan digunakan oleh Bang MC untuk membuat Cui Ming kalah. Pada serangan terakhir ini, Bang MC menggunakan keterampilan bela diri tebasan pembelah langit level 4 untuk membuat Cui Ming terkapar. Terkaparnya Cui Ming ini membuatnya bertanya-tanya kenapa sedari tadi Suwujo tidak menggunakan keterampilan bela diri tersebut dan malah memilih untuk melakukan serangan-serangan kecil. Jika aku langsung mengeluarkan serangan kuat, maka tidak ada pelajaran yang bisa kau petik, ucap Suwujo yang hampir keceplosan kalau sebenarnya dia menginginkan senjata rongsokan untuk kultivasinya. Karena Cui Ming sudah dikalahkan oleh Suwujo, murid-murid lain percaya bahwa Suwujo pasti akan langsung diangkat menjadi murid inti setelah pertarungan ini. Di saat yang sama, Cui Ming lekas bangun kemudian mengakui kekalahan serta berpamitan pergi kepada Suwujo. Namun ya Bang MC menahan Cui Ming karena dia ingin kalau Cui Ming membereskan gerobaknya terlebih dahulu serta membantunya membersihkan sisa-sisa senjata dari pertarungan mereka. Pada awalnya Cui Ming menolak karena dia merasa membersihkan senjata yang ada di dalam altar bukanlah tanggung jawabnya. Namun ya setelah Suwujo menekan pundak dari Cui Ming, pada akhirnya dia bersedia untuk membantu Bang MC.
你撞翻了我的小推车，全都捡起来！我马上去。我这就帮你收回残兵，把残兵都不能漏掉。 Ketika Choi Ming disibukkan dengan senjata-senjata bekas, murid-murid lain langsung nyamperin Su Wuzhou sembari menanyakan siapakah sebenarnya Su Wuzhou ini. Mereka juga kagum dengan kemampuan Su Wuzhou yang mampu mengalahkan Choi Ming yang merupakan murid inti puncak lain. Terlebih lagi, mereka juga bertanya-tanya kenapa bisa-bisanya Su Wuzhou hanya menjadi seorang murid tukang saja dan bukan menjadi murid inti seperti mereka. 你可是一战成名啊！好厉害啊你，厉害厉害！ Su Wuzhou pun kemudian tersenyum sembari terfikirkan kalau perbuatan baik selalu dihargai di tempat ini. Dia juga mulai kepikiran untuk mencari seorang partner guna bisa membantunya ketika menghadapi Akademi Jixia nanti. 只要我能一直提高自身的能力，帮我一起去季泽学宫找老婆呢。 Dan yap, scene ini juga sekaligus menutup episode 9 kali ini ya guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.